Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketut selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Resiko yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami. Baik, materi yang akan kami sampaikan pada saat ini yaitu adalah teknik-teknik manajemen resiko. Namun sebelum kami memulai memaparkan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agung Halimu Syawibawa dengan NIM akhir 1014. Perkenalkan, nama saya Sylvia Megi Suyitno dengan NIM akhir 1025. Perkenalkan, saya Anggita Satria Bimantara dengan NIM 221083. Alternatif penghindaran risiko pada umumnya dapat dilakukan dengan tahap pencegahan, di mana kemungkinan risiko yang terjadi dapat diatasi dengan berbagai tindakan pencegahan. Misalnya, risiko kebanjiran yang dapat diatasi dengan mencari lokasi yang bebas banjir, atau risiko melanggar peraturan pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan dengan mempersiapkan seluruh dokumen dan persyaratan yang terkait dengan lingkungan, atau risiko adanya penuntutan atau komplain dari konsumen terhadap produk yang dihasilkan dapat dihindari dengan mencantumkan spesifikasi produk yang jelas dan rinci serta melakukan berbagai uji coba sebelum produk dipasarkan. Namun, untuk risiko murni dengan kemungkinan terjadinya rendah serta sukar diprediksi, teknik penghindaran tidak dapat digunakan. Yang selanjutnya yaitu risk retention. Jadi ini tuh strategi di mana perusahaan memutuskan untuk menanggung segala risiko yang muncul dengan pertimbangan bahwa itu merupakan keputusan terbaik bagi perusahaan. Entah karena biaya transfer risiko yang tinggi atau karena keyakinan dalam kemampuan internal perusahaan untuk mengelola risiko tersebut. Jadi perusahaan ini itu tetap berupaya agar risiko itu tidak terrealisasi atau terjadi, atau juga mencadangkan sejumlah anggaran dengan pola tertentu sebagai antisipasi bila ada kejadian yang buruk. Lalu beberapa bentuk risk retention, yang pertama yaitu penahanan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Jadi penahanan risiko ini direncanakan ini merujuk pada proses awal dalam mengelola risiko yang melibatkan pengidentifikasian dan evaluasi semua kemungkinan risiko yang dapat muncul, serta merancang strategi untuk mengatasi atau mengurangi dampaknya. Jadi pada kondisi ini, tindakan yang diambil itu menjadi tanggung jawab perusahaan sendiri dan tidak dialihkan pada pihak lain atau pihak ketiga di luar perusahaan. Contohnya, perusahaan lebih menekankan pada pelatihan mengemudi dan seleksi pengemudi yang ketat dalam upaya mengantisipasi resiko terjadinya kerusakan akibat kecelakaan. Lalu yang kedua yaitu pendanaan resiko yang ditahan. Jadi dalam penerapan strategi penahanan risiko, perusahaan ini memerlukan anggaran, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil daripada jika dibandingkan untuk mentransfer risiko. Nah, contoh model pendanaan untuk risk retention ini, yang pertama itu ada dana cadangan. Jadi dana cadangan ini merupakan pengalokasian atau penyisian dana tertentu, dapat dari keuntungan perusahaan atau yang lain secara periodik, dengan tujuan untuk pembiayaan kerugian yang mungkin. Lalu yang kedua yaitu self-insurance. Jadi self-insurance ini dilakukan dengan cara menyisihkan atau membayarkan sejumlah dana tertentu kepada pihak di dalam perusahaan yang ditugaskan untuk mengelola risiko yang perlu diperhatikan dalam Lalu yang perlu diperhatikan itu adalah exposure di perusahaan cukup besar dan risiko dan dapat diprediksi dengan baik. Keuntungan dari metode ini adalah bila kejadian tidak terjadi, maka tidak menimbulkan biaya tambahan. Lalu yang terakhir yaitu captive insurance. Jadi captive insurance ini tidak jauh berbeda dengan self insurance, di mana perusahaan membayarkan atau mengalokasikan sejumlah dana tertentu kepada pihak di dalam perusahaan. Namun untuk captive insurance ini, pihak pengelola risiko mendirikan perusahaan lain yang merupakan anak perusahaannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait risk transfer. Jadi apabila skala ekonomis tidak terpenuhi serta merasa tidak memiliki kompetensi dan waktu untuk mengelola risiko, maka alternatif yang dapat dipilih dalam mengelola risiko adalah melakukan transfer risiko atau risk transfer. Jadi pada kondisi ini risk transfer itu dapat membantu mengalokasikan sejumlah biaya tertentu pada pihak lain yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengumpulkan exposure sehingga mencapai kondisi ekonomi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa cara dari risk transfer. Jadi yang pertama itu ada asuransi.
Asuransi merupakan kontrak perjanjian antara yang diasuransikan dan perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi bersedia memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami pihak yang diasuransikan dan pihak pengasuransi memperoleh premi asuransi sebagai balasannya. Jadi prinsip bisnis asuransi ini didasarkan pada upaya mengumpulkan sumber daya, bukannya mengumpulkan resiko. Dan melalui premi yang diterima perusahaan asuransi sampai pada skala ekonomisnya akan memperkecil probabilitas tidak bisa memenuhi kewajibannya. Pada kondisi ini, pihak asuransi dapat menghitung tingkat biaya yang akan dibebankan mengingat mereka sudah dapat menghilangkan resiko ketidakpastiannya. Jadi pada asuransi ini ada 4 hal yang diperlukan dalam transaksi asuransi. Yang pertama ada perjanjian kontrak, yang kedua ada pembayaran premi, yang ketiga ada tanggungan yang dibayarkan apabila terjadi kerugian seperti yang disebutkan dalam kontrak, dan yang terakhir ada penggabungan sumber daya oleh perusahaan asuransi yang diperlukan untuk membayar tanggungan. Yang kedua ada hedging. Jadi hedging ini merupakan salah satu bentuk risk transfer dengan melibatkan pihak lain sebagai penanggung jawab bila terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Jadi hedging ini biasanya terkait dengan perlindungan terhadap kewajiban membayar atau kebutuhan akan uang asing. Misalnya saat kejadian kerusuhan Mei 1998 yang mendorong dolar terapresiasi terhadap rupiah yang mencapai 500%. Pada kondisi ini, perusahaan yang melakukan hedging dengan kepemilikan atau opsi membeli dolar di masa depan akan sangat tertolong mengingat sesuai dengan perjanjian forward atau future yang bersangkutan tidak harus membeli pada kurs yang akan datang tetapi berdasarkan kesepakatan yang berlalu dalam kontrak. Baik, untuk cara yang terakhir ada incorporate. Jadi incorporate ini merupakan bentuk transfer resiko bagi individu mengingat dengan pembentukan perusahaan kewajiban pemegang saham dalam perseroan itu terbatas dan hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Dan kewajiban tersebut tidak akan sampai ke kekayaan pribadi. Secara efektif, sebagian risiko perusahaan ditransfer ke pihak lain. Dalam hal ini biasanya kreditur. Dan apabila perusahaan bangkrut, maka pemegang saham dan pemegang hutang akan menanggung risiko bersama. Meskipun dengan tingkatan yang berbeda, pemegang hutang biasanya mempunyai prioritas yang lebih tinggi dibanding dengan pemegang saham. Misalkan perusahaan bangkrut, asetnya dijual, hasil penjualan aset tersebut akan diberikan ke pemegang hutang. Dan jika masih ada sisa, pemegang saham baru bisa memperoleh bagiannya. Untuk resiko yang tidak bisa dihindari, organisasi perlu melakukan pengendalian resiko, yaitu dengan menggunakan 2 dimensi yang probabilitas dan severity. Pengendalian resiko bertujuan untuk mengurangi probabilitas munculnya kejadian, mengurangi tingkat keseriusan atau severity, atau keduanya. Ada beberapa teori yang ingin menelusuri penyebab munculnya resiko, di antara lain yaitu teori domino yang dikemukakan oleh Heinrich pada tahun 1959. Teori ini mengatakan bahwa kecelakaan bisa dilihat sebagai urutan 5 tahap dalam berikut ini. Yang pertama yaitu ada lingkungan sosial dan faktor bawaan yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu. Selanjutnya ada personal fault atau kesalahan individu, di mana individu tersebut tidak mempunyai respon yang tepat dalam situasi tertentu. Dan selanjutnya yaitu unsafe act atau physical hazard. Yang selanjutnya kecelakaan, dan yang terakhir cedera. Lalu yang kedua ada rantai risiko atau risk chain, dikemukakan oleh Makeover pada tahun 1987. Risiko yang muncul bisa dipecah ke dalam beberapa komponen. Yang pertama yaitu hazard, lingkungan di mana hazard tersebut berada, interaksi hazard dengan lingkungan, hasil dari interaksi, konsekuensi dari hasil tersebut, dan selanjutnya yang ketiga yaitu fokus dan timing pengendalian resiko. Fokus dan timing pengendalian resiko di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada fokus pengendalian resiko. Pengendalian resiko bisa difokuskan pada usaha mengurangi kemungkinan probability munculnya resiko dan mengurangi keseriusan atau severity konsekuensi resiko tersebut. Pemisahan atau separation dan duplikasi atau merupakan 2 bentuk umum metode untuk mengurangi keseriusan resiko. Contoh pemisahan adalah menyebar operasi perusahaan sehingga terjadi kecelakaan kerja, karyawan yang menjadi korban akan terbatas. Lalu yang kedua ada timing pengendalian resiko. Dari sisi timing atau waktu, pengendalian resiko bisa dilakukan sebelum, selama, dan sesudah resiko terjadi.
Sebagai contoh, perusahaan bisa melakukan training untuk karyawannya mengenai peraturan, prosedur, dan teknik untuk menghindari kecelakaan kerja. Karena aktivitas tersebut dilakukan sebelum terjadinya kecelakaan kerja, maka aktivitas tersebut merupakan aktivitas sebelum resiko terjadi. Pengendalian resiko juga bisa dilakukan pada saat terjadinya resiko. Sebagai contoh, kantong udara pada mobil secara otomatis akan mengembang jika terjadi kecelakaan. Pengendalian resiko bisa juga dilakukan setelah resiko terjadi. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.